Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 15 September tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Jumat 15 September ini Jumat Berkah yang dikoordinasi oleh Pak Profesor Suryono. Jumat Berkah kali ini mendapatkan rezeki dari Allah pada Ibu Profesor Popi Idrus, Ibu Dr. Andrian Toib, Mas Luki Kadalira, Mbak Cisa Kadalira. Alhamdulillah, semoga rezekinya selalu diberikan Allah kemudahan serta diberikan kesuksesan. Terima kasih atas Jumat Berkahnya untuk Masjid An-Nur TPI Sidoarjo ini. Semoga barokah selalu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Video pembelajaran. Orderan anyep lagi. Dari pagi keluar gak dapat orderan sama sekali. Siap, amin. Oke.
masih belum juga dapat orderan. Alhamdulillah dapat orderan. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Pak Erik. Iya, Dengan orderannya ayam geprek 2 ya Pak? Sama nasinya. iya betul. Oke, siap. Ditunggu ya Pak. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya udah di titik lokasi Pak. Maaf, orderannya di cancel aja. Apa? Di cancel? Tapi saya ini udah beli makanan dan udah makan? Belum 2 hari. Oh, ini saya sedikit ada makanan Pak. Tolong diambil ya. Alhamdulillah. Oke. Emang enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama Pak Yopi. Iya, dengan saya sendiri Pak. Oh iya, mau diantar kemana ya Pak? Kebetulan istri saya itu lagi lahiran di rumah sakit. Saya nggak bawa mobil. Oh, oke, ya udah. Ini helmnya Pak. Oh. Ayo, Oke. bentar ya.
Alhamdulillah nyampe. Aduh, iya Pak. Bentar ya Mas, saya ngambil uang dulu. Oke, siap Bapak. Makasih ya Mas, ini uangnya. Ini kebanyakan Pak. Nggak apa-apa, itu rezeki karena atas lahirnya anak saya Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, terima aja ya. Siap. Ini makanan buat yang di rumah, rezeki Bapak juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siap. Bapak makasih banyak ya Pak. Ya, Semoga rezekinya sama-sama. lancar. Video pembelajaran. Anda pernah merasakan pusing dengan sensasi berputar atau keliangan? Hati-hati, jangan-jangan itu vertigo. Vertigo bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan kumpulan gejala yang bisa timbul tiba-tiba atau dalam jangka waktu tertentu. Ada dua jenis vertigo. Pertama, vertigo perifer, yang disebabkan gangguan di telinga bagian dalam. Yang kedua, vertigo sentral, yang disebabkan oleh adanya gangguan di dalam otak. Nah, bagaimana tips mengatasinya? Lakukan gerakan stretching seperti ini. Kurangi penggunaan gadget dan komputer yang terlalu lama, perbanyak minum air putih, istirahat dan tidur yang cukup. Jika kondisi Anda tidak membaik, segera hubungi dokter. Selamat berlibur, jangan sampai Anda kena vertigo. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekadar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya.
mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar video pembelajaran. Perempuan otak bicaranya ada kiri dan kiri kanan bagian belakang. Oke. Ya. Kalau laki-laki kiri aja. Separuh cuman. Jadi perempuan nggak ada kiri kanan itu yang membuat. Berapa kata perempuan sehari jatahnya? Range-nya kalau perempuan laki-laki 7.000 kata per hari. 7.000 kata. Tapi perempuan itu sudah kata, sudah vokal sama gerakan tubuhnya 7.000. 7.000? Iya. Oke. Gitu. Hanya 7.000. Iya. Perempuan 20.000. Asik. Yang pendiam 16.000 Mas. Oke, ngomel. Ngomel itu efek samping. Untuk menghabiskan jatahnya. Ya, karena ada riset berikutnya adalah perempuan kalau dalam sehari kurang dari 16.000 kata, pusing deh. Tidur malamnya tidak nyenyak. Mungkin gelindur deh. Makanya malamnya kan gelisah kan, bebenah apa segala macam. Baru tidur begitu.
Dan otak tidurnya perempuan sedikit, memang lebih kecil daripada laki-laki. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti. Yang Maha Perkasa, semoga akan membalas indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya.
Saya percaya bahwa hidup itu bukan hanya sekedar cari uang. Bukan juga hanya sekedar makan, tidur, cari istri, cari suami. Bukan. Hidup yang sesungguhnya lebih dari itu. Kita semua memiliki satu persamaan. Sama-sama akan meninggal. Tapi apa yang membedakan kita adalah bagaimana kita hidup. Setiap kali saya mendengar kabar tentang kematian, bukan hanya itu menyadarkan saya untuk mensyukuri hidup yang masih ada. Tapi terlebih itu menyadarkan saya akan apa yang bisa saya lakukan dengan waktu saya di hidup ini. Sukses itu sangat penting, tapi ada yang lebih penting dari sukses, yaitu ketika kita bisa menjadi orang yang berdampak. Ketika kita mengetahui bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak sia-sia. Gaji itu mudah terduga, tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar, tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi, meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita hidup di dunia memang hanya tugasnya menjalankan skenario Allah dengan sebaik-baiknya. Sedih, senang pasti ada, tapi kita nggak akan kenapa-napa selama kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita sabar sampai akhir, maka kita akan dipanggil oleh malaikat di pintu surga nanti. Assalamualaikum alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Ringan insya Allah, ringan selama kita melibatkan Allah dalam persoalan kita. Wallahu a'lam. Teh, ciri-ciri orang yang berbahaya itu seperti apa sih? Seperti ini. Yang pertama, orang yang selalu tampil sederhana padahal dia punya segalanya. Kedua, orang yang tidak banyak berbicara tapi banyak bekerja. Dia akan mengerjakan sesuatu dengan fokus dan serius. Tiga, orang yang banyak diam dan mendengarkan padahal dia adalah orang yang cerdas, pintar dan memiliki segudang prestasi. Empat, orang yang bertingkah bodoh dan suka melucu padahal dia sedang menilai kamu adalah orang yang baik atau munafik. 6. Ketika disakiti dia hanya diam padahal dia banyak mengeluhkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita ingat, orang yang terzolimi doanya akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana sependapat? Komen dong. Terima kasih. Kita kan diminta oleh Allah untuk pasrah. Begitu pasrah kita disuruh sholat, disuruh ini, disuruh itu. Ini yang baik, ini yang keliru. Dan kita patuh. Loh, saat menjalankan patuh ini kan kita tidak tahu nanti hasilnya apa. Tapi dalam situasi tidak tahu ini kita diminta tawakal. Tawakal itu pasrah. Ya Allah, saya menjalankan ini, hasilnya apa? Aku pasrahkan padamu. Itu tawakal. Setelah tawakal, misalnya sudah selesai kita jalankan dan kita lihat hasilnya, kita diminta ridho. Itu pun kalau hasilnya tidak cocok, selain ridho kita juga diminta sabar. Saya kalau udah cerita tentang surga ini, ada satu yang mau saya tanya Pak Ustaz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustaz. Kenapa tak kau tanya waktu pengajian? Saya takut Pak Ustaz, ini mesti 4 mata sama Ustaz. Bisa 4 mata Pak Ustaz? 3 pun bisa. Apa namanya? Tapi Ustaz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustaz. Tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustaz? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan. Termasuk walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Kamu tidak harus menjadi hebat dulu baru memulai. Tapi dengan kamu memulai, maka kamu akan menjadi hebat.
Masa depan kamu berawal dari hari ini. Kesuksesan kamu diciptakan dari hari ini. Dan seperti apa hari tua kamu nanti bergantung dari apa yang kamu lakukan di hari ini. Karena itu, tunggu apa lagi? Inilah saatnya. Lakukan sesuatu yang bisa membuatmu bangga di kemudian hari. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang paham, semua yang ada pada dirimu bukan milikmu. Hartamu bukan milikmu, kehebatanmu, ilmumu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Kesehatanmu bukan milikmu, Allah yang berikan kepadamu. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil mendadak begitu saja, dan engkau harus siap. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa semuanya milikmu ya Allah, engkau ambil sewaktu-waktu, kami siap ya Allah. Begitulah yang disebut sebagai orang-orang yang sabar. Namun ingat, ujian bukan hal yang sedih-sedih saja. Perhatikan surah Al-Ankabut ayat 35. Wahai manusia yang mengatakan kenapa dia tidak diuji? Dia hidupnya enak, kaya raya, keluarganya bahagia, tapi tak pernah sholat. Kenapa dia tidak diuji? Itu ujian, teman-teman sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa mati. Apa yang engkau sombongkan, engkau akan mati. Dewi lulus ya toh? Kak, apa sih itu? Anak berita. Terus mau dihapus. Udah makarin, bakal ganti skripsi. Skripsi dihapus, bos. Jur sopo, mbak balik. Lagi beritanya ini sudah. Nggak berita, masa kena dipercaya ini? Bu, daripada waktu debat ketika Roy tadi itu. Mending mulai apa? Mending permisi. Niki, Mas Doni mau curhat lagi kan? Curhat bener, apa? Gini, saya itu sedih. Sedih kok? Oh, sedih. Oh sedih, penisin, sedih. Uripmu ki jan tenan ya. Karena apa? Ngomong. Saya ngomong soal skripsi dihapus. Mas Menteri Ibu, sudah viral se Indonesia Raya. Masa? Jadi kita sudah beritanya. Di sih? Di mana? Oh, resmi dihapus. Terus buat wajah burung sini, ditanya kayak apa? Judulnya tak. Jadi mana? Tapi terus biar nanti orang salah paham. Mergo maca judulnya ra maca isi. Akhirnya ini skripsi gue orang dihapus. Mas Nadiem itu sebenarnya ingin memberikan ruang yang lebih luas kepada Kaprodi di seluruh Indonesia, supaya Kaprodi itu bisa menyusun, merencanakan untuk mengukur capaian kompetensi lulusan dengan berbagai cara. Yang pertama, caranya itu dengan memberikan tugas akhir. Salah satu bentuk tugas akhir itu skripsi, atau bisa dalam bentuk proyek, atau bisa dalam bentuk prototipe atau bentuk lainnya. Yang kedua, itu penerapan terintegrasi dengan kurikulum berbasis proyek atau tugas-tugas lainnya. Itu jadi bukan kok skripsi dihapus, itu bukan, tetapi menjadi alternatif. Jadi Kaprodi itu bisa menentukan apakah untuk mengukur capaian kompetensinya itu nanti diukur di akhir dengan menuliskan skripsi atau tugas-tugas lain tadi. Semua tergantung dari Kaprodi di kampus masing-masing. Paham? Saya sajen iki aku yo penasaran. Sing liyane kan pada seneng jare skripsi dihapus. Lah kamu kok sedih ki? Janjane kenapa? Itu. Nah, sedih nanti kalau nggak bisa menuliskan yang tercipta di kata pengantar skripsi. Allah. Video dakwah. Kalau nggak kuat poso, ya nggak usah poso. Kalau nggak kuat tahajud, ya nggak usah tahajud. Kalau nggak kuat seneng sodako, wong pancene gak duwe duit, ya gak usah sodako akeh-akeh. Kalau gak pinter maca Quran, ya gak usah tirakat maca Quran. Sampean kalau mau
saya beritahu, tirakat yang paling jos itu ternyata tirakat duwe ati sing apik, ojo duwe ati sing elek. Buat apa sampean wiritan tapi atine pancet bosok? Buat apa sampean melok yasin tahlil pancet ngrasani koncone? Buat apa sampean tahajud tiba atine pancet elek? Nauzubillah. Itu tirakat ternyata, ati sing apik itu tirakat. Gak usah ngelokno sapa-sapa. Semakin banyak orang dicela, semakin stres ngelokno. Wis gak usah ngelokno, gak usah elek atine. Wong atine elek ya mati, wong atine apik ya mati. Kan milih hati sing apik, wong padha mati nih. Kepengin anake duwe derajat, wong tuane atine sing apik. Ojo seneng benci wong, ojo seneng ngelek-ngelek wong. Itu tirakat ternyata. Saya sudah memperhatikan mulai lakon haji, lakon umroh, lakon tirakat apa saja wis tak lakoni tirakat itu. Sampai topo kula niki nate topo. Ternyata topo sing paling angel niku tirakat duwe ati sing apik. Niku ternyata orangnya hidup di keramaian tapi hatinya apian. Percuma tuh deliknya jero masjid mojok wiritan beribu-ribu la ilaha illallah, hatinya pancet bosok ae. Wis tirakat niku ternyata sing paling hebat niku. Tirakat atine apian. Monggo nggih sakniki tirakat ndongakne anake, muga-muga kabeh diparingi anak sing soleh solihah, anak sing barokah, tur diselamat. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget loh sama kamu, sedang mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik mah. Padahal makin lama makin keriput gitu ya. Makin lama makin kadang ibu-ibu kalau udah makin berumur nggak tahu tuh nggak jaga badan, jadi sayapnya ada di mana-mana kanan kiri gitu ya, di perut-perutnya gitu ya. Kemudian sang suami mengatakan, aduh mama langsing banget. Nah itu kita patut tersinggung, Bu, sebenarnya. Pak, kalau bohong yang kira-kira dong Pak, jangan terlalu jauh gitu ya. Mama wajahmu bagai rembulan gitu ya, atau Pak yang bener aja Pak, rembulan itu banyak itunya loh Pak, banyak titik-titiknya ya. Jadi kalau bohong juga harus lihat-lihat situasi, jangan terlalu jauh dari kenyataan, bisa buat orang tersunggi. Video dakwah. Asma binti Yazid di zaman Rasulullah pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, enak sekali jadi laki-laki. Laki-laki boleh keluar rumah, mereka boleh bekerja, mereka boleh sholat di masjid sebebas-bebasnya, mereka boleh berjihad di jalan Allah, mereka dapat pahala besar sekali. Sementara kami hanya melayani suami kami, melayani anak-anak, pahalanya lebih besar mereka dibanding dengan kami. Enak sekali kalau begitu menjadi laki-laki. Maka kata Rasulullah, kalau engkau ridha, engkau ikhlas, engkau melayani suamimu dengan baik, engkau mendidik anak-anakmu dengan baik, maka pahala suamimu yang lelah di luar sana, engkau pun dapat pahala yang sama. Jadi itu enaknya seorang wanita. Dan wahai wanita, wahai para istri khususnya, mudah sekali bagi kita untuk masuk syurga. Syaratnya hanya 4 saja. Yang pertama adalah engkau sholat 5 waktu puasa bulan suci Ramadan. Engkau taat kepada suamimu dan engkau menjaga kehormatan dirimu, maka silahkan masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Bersedekah di hari Jumat berkah menjadikan hidup lebih bahagia. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir.